Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-11, hadisnya nomor 1807, yaitu babu yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Bab tentang yadkhulul jannah, akan masuk surga, aqwamun beberapa kaum, afidatuhum mithlu afidatit thair, yang hati mereka bagaikan hati burung. Tapi hadis yang dimaksud kok tidak ada ya dalam bab ini. Nah, itu begini, karena Al-Lu'lu' wal Marjan babnya itu diambil dari Sahih Muslim. Nah, hadis yang dimaksud adanya dalam Sahih Muslim. Nah, sedangkan yang dicantumkan di sini yang muttafaq alaih, yang ada di Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim. Tapi kalau matannya itu diambil dari yang ada di dalam Sahih Bukhari. Baik, jadi hadis yang dimaksud sesuai dengan bab tadi itu adanya di dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi bersabda, yadkhulul jannah, akan masuk surga, aqwam beberapa kaum, afidatuhum mithlu afidatit thair, yang hati mereka itu bagaikan hati burung. Lalu apa yang dimaksud dengan bahwa hati mereka bagaikan hati burung? Nah, di antara para ulama ada yang mengartikan hati mereka bagaikan hati burung itu dalam hal apanya ya? Yakni fi riqqatiha wa dha'fiha, tentang kelembutannya dan kelemahannya. Misalnya Imam Nawawi memberikan contoh di hadis yang lain, Nabi bersabda, ahlul yamani araku quluban wa ad'afu afidatan. Orang Yaman itu lebih lembut hatinya, lebih lemah hatinya. Ini pendapat yang pertama. Jadi afidatum mithlu afidatit thair, yaitu dalam soal kelemah lembutannya. Yang kedua, ada yang mengartikan fil khauf, yakni dalam hal takutnya. Kenapa? Karena at-thairu aktsarul hayawani khaufan wa faza'an. Burung itu binatang yang paling gampang takut. Ada suara apa juga dia langsung terbang. Lalu apa maksudnya? Maksudnya kalau yang pertama tadi, kalau yang dimaksud itu raqiqul qalbi, hati penghuni surga itu lembut. Jadi orang yang hatinya lembut inilah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takut. Ya, yang takut itu kayak firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang sesungguhnya yang takut terhadap Allah di antara para hambanya adalah al-ulama. Jadi kalau ada yang mengartikan lembut kayak hati burung, insya Allah benar. Ada yang mengartikan takutnya, yakni takut terhadap Allah kayak hati burung, itu juga benar. Sebab kalau kita lihat di Quran, orang ada yang hatinya keras. Itu tentang Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati kamu mengeras sesudah itu. Jadi ada hati yang keras, ada yang lembut. Nah, kalau sudah keras, lebih keras dari batu, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Maka dia bagaikan batu atau lebih keras dari batu. Hati itu kalau keras susah dapat petunjuk. Tapi nggak bisa juga dilihat secara lahiriah. Ada orang yang lahiriahnya halus, tapi keras hati itu. Nggak bisa dinasehatin. Pak, itu salah. Sebab kalau di Al-Quran begini, begitu. Di hadis Rasul yang sahih begini. Nggak bisa. Dari dulu saya juga udah begini. Ibarat orang makan garam, dari dulu makan garam mana enak nggak pakai garam. Nah, ini memang hati yang keras. Ya, orang hati yang keras, kelihatannya halus tapi keras hati. Ada juga kelihatannya keras, ternyata hatinya lembut. Siapa? Ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu keras kelihatannya, tetapi lembut. Begitu dengar adiknya baca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa dan seterusnya, dia dapat petunjuk. Dia berlutut dan kemudian mendatangi Rasul dan menyatakan masuk Islam. Ada juga lahiriahnya keras, hatinya juga keras ya, kayak Abu Jahal. Abu Jahal tuh lahiriahnya keras, hatinya juga memang keras gitu. Rasanya susah petunjuk untuk masuk. Yang ketiga, ada yang mengartikan afidatuhum mithlu afidatit thair, hati mereka bagaikan hati burung, yaitu dalam hal tawakalnya. Jadi burung itu tawakal. Nah, bagaimana tawakal yang benar? Kata Rasul, kayak burung. Itu yang lau kuntum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau saja kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, la razaqakumullahu kama yarzuqut thair. Sungguh Allah akan berikan rizki kepada kamu seperti Allah berikan rizki kepada burung. Kenapa? Karena burung itu yaldu khimasan wa yaruhu bitonan. Dia berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, itu tawakal yang benar. Jadi bukan diam, tidak, tapi berusaha kayak burung. Burung tuh biar hujan, biar gerimis, waktunya keluar dia keluar. Dia cari nafkah, cari rezeki. Nah, berangkat lapar, pulang kenyang. Nah, itulah tawakal yang benar. Nah, berdasarkan hadis tadi, maka di antara para ulama ada yang mengartikan hadis tadi, yadkhulul jannata aqwamun afidatu mithlu afidati thair. Itu dalam hal apa? Hatinya seperti hati burung dalam hal tawakalnya. Baik, kemudian kita lihat hadis yang ada di Al-Lu'lu' wal Marjan yang masuk dalam bab tadi, yaitu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, khalaqallahu adama wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Adam, sedangkan tinggi Adam itu 60 hasta. 60 hasta ukuran orang sekarang. Makin ke sini makin mengecil, makin mengecil. Nah, teori evolusi Darwin kalau dalam hal ini benar gitu, bahwa dia berevolusi manusia, tetapi bahwa manusia satu keturunan dengan kera. Nah, ini yang bertentangan, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dulu pernah ada polemik tentang itu. Sebagian ada yang membenarkan teori Darwin tadi dan memaksa ayat Al-Quran untuk mengikutinya. Ada yang begitu ya, mengimani teori Darwin. Charles Darwin itu Yahudi. Jadi kalau ada pemikir-pemikir yang kontroversial,
Itu hampir semua Yahudi. Charles Darwin itu Yahudi, Sigmund Freud seorang psikolog yang kontroversial itu juga Yahudi, Karl Marx itu juga Yahudi. Di setiap ada yang begitu kalau kita lihat Yahudi. Bahkan ada seorang ulama katakan, seorang penyair katakan bahwa setiap ada api berkobar di situ ada korek api Yahudi, kibritun Yahudi. Jadi itulah tentang. Nah, ada kita yang membenarkan itu. Lalu firman Allah yang inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu diartikan inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan, yakni mengevolusikan dalam kurung Adam hingga jadi khalifah. Nah, ini sampai begitu ayat Qur'annya dipaksa. Nah, ini yang nggak benar lah. Kalau Al-Quran itu kebenarannya mutlak, gitu, absolut. Kalau teori itu kan nisbi, masih relatif, gitu. Dan terbukti itu satu teori nanti dibantah oleh teori berikutnya, Kalau dalam waktu sekian lama teruji, naiklah peringkatnya. Orang kita bilang dalil Pitagoras, dalil Archimedes. Itu saya juga ada yang sebut teorema Pitagoras dan seterusnya. Jadi janganlah kita memaksakan ayat Al-Quran untuk mengikuti satu teori yang masih sangat relatif tadi. Baik, kembali ke hadis yang kita kaji tadi. Jadi kalau yang disampaikan Allah Rasul itu kebenarannya absolut, itu mutlak. Nabi katakan bahwa Adam dulu diciptakan oleh Allah tingginya 60 hasta. Lalu Nabi katakan, "Tsumma qal idhab fasallim ala ulaika minal malaikah." Pergilah, ucapkan salam kepada para malaikat tadi. Jadi para malaikat itu, maksudnya habis diciptakan sana, pergi temui para malaikat, ucapkan salam. Fastami' ma yuhayyunaka, lalu dengarkan bagaimana mereka memberikan penghormatan atau memberikan salam kepada engkau. Kemudian tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Nah, itu adalah salammu dan juga salam keturunanmu nanti. Faqal, lalu Adam katakan assalamualaikum. Faqalu, lalu mereka katakan assalamualaikum warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah, mereka tambah dengan warahmatullah. Fa kullu may yadkhulul jannata ala surati Adam. Lah, maka setiap orang yang masuk surga dalam bentuk Adam, itu maksudnya tingginya tadi kayak Nabi Adam. Falam yazalil khalqu yang kusu hatta al-an. Lalu makhluk ini atau manusia itu makin berkurang, makin mengecil sampai sekarang. Baik, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di dalam hadis tadi satu, Nabi menjelaskan bahwa Allah ciptakan Adam untuk ukuran orang di zaman Nabi itu 60 hasta. Yang kedua, di sini diajarkan bagaimana cara salam, yaitu assalamualaikum. Kemudian dijawab oleh malaikat assalamualaikum warahmatullah. Nah, pernah ada seorang datang kepada Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, asyrun, 10. Datang lagi, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ada yang datang lagi, assalamualaikum warahmatullah, isyrun, 20. Nah, jadi yang terbaik salam yang lengkap itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawabnya sama, fahayyu bi ahsana minha. Nah, jawablah dengan yang lebih baik. Yani kalau orang assalamualaikum, yang afdal dijawab lebih waalaikumsalam warahmatullah.
Ada yang salam assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Au mithliha, atau sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Dan salam dalam Islam itu, masya Allah ya Pak, ini indah sekali buat orang lain. Nah, nggak usah dirubah-rubah udah begitu. Seluruh dunia orang Islam ya salamnya assalamualaikum. Ada yang mau coba ini itu, udah itu terbaik. Assalamualaikum warahmatullah, nggak ada yang punya. Di Islam mengajarkan hal-hal yang masya Allah, subhanallah, innalillah. Siapa yang punya seperti itu? Ya orang Islam aja. Dan masya Allah. Insya Allah, kadang orang lain ikut-ikut ya biarin aja kalau orang lain yang ikut-ikut insya Allah. Kalau secara sosiologis yang senang niru itu kan menduduki stratifikasi sosial yang di bawah gitu kan ya. Pengen imitasi niru yang di atas. Jangan kita yang senang tiru-tiru kebiasaan orang lain. Orang lain tiru-tiru biarin aja. Tapi kalau kita jangan dong. Itu orang senang kok ikut tuh banyak kan ikut-ikutan. Masya Allah, insya Allah. Coba yang lain gimana coba bacaannya? Kalau insya Allah. Besok datang nggak? Iya. Gitu aja. Yang orang Islam ya. Besok datang nggak? Iya, insya Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya nggak bisa kita datang. Sampai sekarang orang Islam ikut-ikutan juga ya salamnya orang lain ya. Kalau belum jadi ini aja masuk masjid-masjid ya salamnya fasih ya. Assalamualaikum warahmatullah. Biar kelihatan Islam. Pakai sorban, pakai peci, yang perempuan pakai jilbab. Begitu udah jadi, lain ceritanya. Salamnya aja acak-acakan, berantakan. Baik, saya lanjut. Jadi kata Rasul, inilah salamnya Nabi Adam. Gitu. Nah, jadi Allah berfirman itu adalah salammu dan keturunanmu, begitu firman Allah. Nah, berarti inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu adab dalam salam itu diantaranya kayak Nabi katakan liyusallimis shaghir 'alal kabir. Yang muda kepada yang lebih tua. Wal qalil 'alal katsir. Yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian warraqibu 'alal masyi, yang berkendaraan salam kepada yang berjalan. Kemudian walmar, dan yang lewat alal qaidi, kepada yang duduk. Nah, itu ajaran itu. Bukan berarti nggak boleh dibalik, ya boleh aja, cuma yang lebih berhak salam tuh tadi ya, kalau yang lebih muda. Kalau lewat, nah yang lewat gitu. Begitu dan seterusnya. Kemudian kalau ada satu rombongan datang, itu siapa yang salam, salah satu sudah cukup. Yang menjawab juga nggak harus semua. Baik, lalu salam itu sangat indah sebenarnya, sangat indah. Tapi jangan pelit salam. Kadang salam aja pelit. Kalau nggak pengajiannya sama, ini sama, nggak mau salam ya, cuek aja. Oh, nggak begitu. Yang diajarkan Rasul nggak begitu. Rasul ketika ditanya ayyul islami afdal, mana Islam yang lebih baik? Tut'imut ta'am, kau berikan makan. Dan yang kedua, engkau ucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, pada orang yang kau kenal dan yang tidak engkau kenal. Siapa aja, nah penting muslim kita salam. Kadang-kadang kita ini sudah merasa paling Quran Sunnah, tetapi ternyata belum juga. Salam aja ngeliat dulu, sama nggak nih jenggotnya? Sama, baru assalamualaikum ahlan, hangat ini. Kalau sama yang lain cuek, gitu. Jadi nggak benar. Nah itu
sahabat yang kalau pagi masuk pasar assalamualaikum, ketemu pedagang assalamualaikum, ketemu peminta-minta assalamualaikum, ketemu tukang barang bekas assalamualaikum, pulang. Besok ngajak lagi si Tufail itu yang diajak, yuk berangkat. Ngapain? Enggak, Anda kemarin masuk pasar nggak ngapa-ngapain. Ya, dia katakan saya masuk pasar tadi li ajlis salam, sekedar untuk mengucapkan salam. Ini kalau ada yang begitu dibilang begini kali ya, coba aja di pasar situ dekat kelurahan itu assalamualaikum. Ada orang lain, ngapain tuh orang? Agak nih. Ya, padahal benar. Jadi itu kelihatannya aneh yang benar. Sekarang banyak orang biar populer, biar terkenal, nyari sensasi yang nggak benar, yang nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW, malah yang dilarang kadang-kadang. Biar terkenal, biar ini itu penyakit. Dai itu penyakitnya itu diantaranya, cari syuhrah, cari popularitas. Allah. Jadi dai kalau niatnya cuma untuk itu nggak dapat apa-apa, niatnya biar populer gitu ya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya dapatnya itu aja, popularitasnya. Kalau udah terkenal mau ngapain sih? Terkenal mati-mati juga. Nah, kalau niatnya cuma itu, ya Allah. Orang di Quran itu waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Bukankah tidak ada yang lebih baik kata-katanya kecuali yang mengajak kepada agama Allah. Itu yang perkataannya paling baik. Nah, ada orang yang mulutnya, lisannya mengajak kepada agama Allah, hatinya tidak ternyata. Hatinya da'a ila nafsih, mengajak orang pada dirinya, biar banyak muridnya, biar terkenal. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud tadi yang da'a ilallah. Apalagi lebih parah lagi, mulutnya saja da'a ila nafsih. Bukannya ngaji, pengajian, abah saya begini, saya begini. Ya Allah, ini mau ngaji apa mau ngapain? Ngaji, ajarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak gampang ya, jadi orang ikhlas tuh nggak gampang. Baik, saya lanjutkan. Nah, kembali ke masalah salam tadi. Jadi begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau ada dua orang yang konflik gitu, saling mendiamkan, Nabi katakan yang lebih baik itu yang memulai dengan salam. La yahillu li muslimin ayyahjura akhah fauqa thalathi layal. Tidak halal buat seorang muslim mendiamkan, tidak menegur saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Kalau terjadi seperti ini, fa khairum minhuma may yabda'u bis salam. Yang lebih baik dari keduanya yang memulai dengan salam. Assalamualaikum. Enggak dijawab dosa dah. Jadi kalau yang dicari itu siapa yang salah, udah enggak selesai itu. Siapa yang salah, siapa yang benar. Abang sama adik bersih tegang, enggak mau tegur siapa. Nanti abangnya bilang, dia yang mudaan datang sini, masa gue yang tuaan suruh datang. Nanti yang muda, dia dong yang lebih tua, kasih contoh. Tua bangka, nggak tahu nih, nggak ngerti dihormati yang muda, nggak selesai. Maka Nabi katakan fa khairum minhuma may yabda'u bis salam. Kemudian di hadis lain Nabi katakan, maukah aku beritahukan kepada kamu, kalau kamu ucapkan itu tahabu, kamu saling mencintai, yaitu afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Jadi yang diajarkan Allah dan Rasul kita jaga nih, nggak usah dirubah-rubah deh. Assalamualaikum, kalau mau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali, nggak usah dirubah-rubah. Baik, kemudian
kita lanjutkan hadis berikutnya. Babun fi syiddati harri nari jahannam. Bab tentang sangat panasnya api jahannam. Wa bu'di qa'riha, dan dalamnya dasarnya. Baik, kita lihat hadisnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kamu, yakni api di dunia ini, adalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka jahanam. Di api kamu, api di dunia itu cuma sepanas-panas api di dunia berapa derajat tuh? Kawah misalnya, itu baru satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka jahanam. Kemudian selanjutnya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Ya Rasul, apa nggak cukup nih api di dunia ini untuk menyiksa ahli neraka tadi? Memang nggak cukup nih saja. Qal, Nabi katakan, fuddilat alaihin nabi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Dilebihkan terhadap api di dunia itu dengan kelebihan ditambah dengan bitis atin wasitin 69 bagian, kulluhunna mithlu harriha, semuanya seperti panasnya api. Satu bagian tuh seperti panasnya api di dunia. Nah, ini tentang panasnya api neraka, dan itu hak. Jadi inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik nggak percaya dengan itu. Allah katakan inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kok banyak yang lupa? Tapi kan juga yakin semuanya kalau api neraka seperti itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Artinya apa? Yang membuat orang lupa bahwa janji Allah itu benar, banyak yang langgar karena diperdayakan oleh satu kehidupan dunia. Coba kalau kita lihat orang-orang yang lupa sudah bahwa azab Allah itu hak, sebabnya itu, ya Allah, padahal keserakahan, kerakusan manusia itu nggak ada habisnya. Kata Rasul, lau kana li ibni adama wadiyan min zahab, andai saja anak Adam ini punya selembah emas, dia pengen punya 2 lembah, nggak ada habisnya. Walayam la ajaufahu illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya itu illa turab, kecuali tanah. Kalau dia mati, maaf ini nyosor di tanah, baru penuh mulutnya. Kalau belum, tamaknya manusia seperti itu. Jadi kok banyak yang terpedaya, padahal siksa Allah seperti ini itu karena al-hayatud dunya. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil ghurur, jangan kamu diperdayakan dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah ini oleh al-ghurur, oleh si tukang tipu, yaitu syaitan. Jadi 2 yang terutama, al-hayatud dunya, yang kedua asyaitan. Kayak rizki yang halal itu kan diperintahkan oleh Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi ada kaitannya itu. Apa ini korelasinya makan yang halal dan yang thayyib dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Orang yang jaga dirinya tidak akan makan yang haram, itu kadang-kadang digoda itu oleh syaitan. Alah, nggak apa-apa, sesekali lo terlalu sok suci lo. Nah, itu dibisikkan di hati kita begitu. Kadang-kadang lewat teman kita,
Nah, teman kita setan juga kadang-kadang itu apa? Dia digoda oleh syaitan tuh, bisikin temen lo tuh, sok suci aja. Udahlah, itu udah wajar begini dan seterusnya. Sampai kita, naudzubillah, ini kalau misalnya seseorang mau melakukan itu, nah berarti sudah masuk ke perangkap syaitan. Nah, setan itu dalam menyesatkan manusia khutwat. Jadi langkah-langkah, berarti step by step. Dikit-dikit, nggak terasa terlalu jauh. Terlalu jauh pulangnya yang susah nih. Tersesat terlalu jauh. Jadi ada kaitannya tadi antara makan yang halalan thayyiban dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik, jadi dua hal yang buat orang lengah lalai tadi. Al-hayatud dunya, yang kedua langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan, jadi al-gharur, si tukang tipu, yaitu syaitan. Baik, kita kembali ke hadis yang kita bahas tadi. Jadi kemudian kok tentang dalamnya neraka mana nggak disebut. Nah, itu di Sahih Muslim. Sahih Muslim bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia katakan, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ir sami'a wajibatan. Tiba-tiba Nabi mendengar wajibah, itu suara benda besar yang jatuh. Dan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, tadruna ma hadza? Kamu tahu apa itu? Qal qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, Nabi bersabda, hadza hajarun rumiya bihi finnar. Itu adalah sebuah batu yang dilemparkan ke neraka mungzu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya sekarang. Nah, didengar oleh Rasulullah SAW wajibah tadi. Dan fahuwa yahwi finnar, fahuwa yahwi finnar al-an. Nah, sekarang baru dia jatuh ke neraka, hatta intaha ila qa'riha, hingga sampai di dasar neraka tadi. Baik, tentang panasnya api neraka dan dalamnya neraka. Dan masih ada waktu. Baik, hadis saya tambahkan hadis berikutnya. Babun nar yadkhuluhal jabbarun wal jannah yadkhuluhad du'afa. Bab neraka yang memasukinya adalah al jabbarun. Jabbarun itu sombong plus. Ada orang sombong aja tapi nggak bengis. Tapi kalau jabbar, bengis. Bengis itu nggak selalu yang kelihatan kasar. Orang lemah lembut kadang bengisnya masya Allah. Kata seorang penyair tuh, kalau macan singa tersenyum itu berarti mau memangsa. Mau memangsa. Ada orang yang kelihatannya lemah lembut, bengisnya masya Allah, lebih bengis dari binatang buas. Nah, ini penghuni neraka. Baik, kita lihat hadisnya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tahajjatil jannatu wan nar. Berdebat itu, berdiskusi sorga dan neraka. Faqalatin nar. Lalu neraka berkata, bagaimana ya kok neraka bisa ngomong? Itu urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat ngomong itu manusia. Jadi ketika ada benda-benda kayak seperti ini, cipta Allah seperti ini bisa bicara, kadang orang katakan, oh nggak mungkin itu. Seperti sering saya sampaikan, justru Al-Quran itu mengajarkan kita untuk berpikir dengan benar, memahami hal-hal yang hissi, yang indrawi ini. Tapi kemudian diajak lebih jauh, yaitu mengimani hal-hal yang metafisik, hal-hal yang metarasional. Hal seperti bukan irasional tetapi metarasional, di atas kemampuan akal. Nah, orang tuh kadang-kadang asal akalnya nggak bisa menjangkau dibilang irasional. Tuh nggak masuk akal tuh Quran, bukan nggak masuk akal. Akal kita yang belum sampai. Sebetulnya mudah saja kalau kita bilang itu urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kayak manusia yang sudah
jadi tulang belulang. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik nggak percaya kalau nanti dihidupkan kembali. Di Quran banyak dijelaskan. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja bisa. Allah Maha Kuasa, apalagi dari tulang belulang kemudian dihidupkan lagi. Itu urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa kata neraka? Uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku diistimewakan dengan ini orang-orang yang sombong dan orang-orang yang bengis tadi. Jadi yang masuk ahli neraka itu adalah orang-orang yang sombong. Kok sombong? Kalau orang yang lemah lembut enggak dong. Oh, orang kafir itu sombong. Coba kita lihat di surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu digiring ke jahanam dengan berbondong-bondong. Jadi Allah sebut alladzina kafaru. Nanti berikutnya fabi samath wal mutakabbirin. Maka betapa buruk tempat tinggal buat orang-orang yang sombong. Jadi takabur dan kufur itu ada kaitannya atau identik. Kayak iblis, kenapa kufur? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia membangkang, dia sombong tuh. Wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi sombong karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti perasaannya, dia mengikuti nafsunya, tidak mau beriman kepada Allah. Jadi antara sombong dan kufur itu berkaitan. Yang kedua, yang masuk neraka al-jabbarin, mutajabbirin di lafaz yang lain Sahih Muslim al-jabbarun fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun. Yang ada di dalam saya ini adalah orang-orang yang jabbar dan orang yang sombong. Macam-macam lah orang mengartikan jabbar, di antaranya bengis. Ada juga yang mengartikan yang lain nanti kayak misalnya Ar-Raghib Al-Asfahani, dia katakan kalau manusia fi sifatil insan yuqal, itu dikatakan buat liman orang yang yajbaru naqisatahu bid'i manzilatin minat ta'ali la yastahiquha. Jadi orang yang jabar itu, yang jabaro yajburu asal artinya menutup kan, yang yajburu naqisatah, menutupi kekurangannya, bid'i manzilatin minat ta'ali, dengan mengaku oh saya begini begitu. Nah itu jabar. Sebenarnya itu untuk menutupi kelemahannya. La yastahiquha, yaitu at-ta'ali, jabatan tinggi yang dia sebetulnya tidak memilikinya. Nah ini menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Kalau Allah jabar, iya memang itu sifat Allah, itu nama Allah. Nah kalau makhluk lakukan itu ya tercela, karena yang berhak menyandang gelar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya lanjutkan. Kemudian waqalatil jannah, sorga berkata mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalamku ini kok du'afa'un nas, yang lemah-lemah. Wa saqatuhum, saqat itu sakototanya kan jatuh. Maksudnya apa? Al-muhtakiruna bainahum as-saqituna min a'yunihim, yang dianggap rendah di antara mereka, tidak dipandang, jatuh dari pandangan mereka, yakni orang tidak memandangnya. Nah ini nanti yang akan masuk surga. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, kayak misalnya ruba asy'ath aghbar, ada orang yang kusut berdebu, maksudnya nggak terkenal. Madfu', yang ditolak di pintu, maksudnya kalau mau bertamu orang nggak mau terima, ya yang kayak begini. Tetapi yang sungguhnya lau aqsama 'alallahi la abarrah, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan. Nah, itu ahli surga. Baik, kemudian yang kedua, qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada sorga, anti rahmati, wahai sorga, engkau adalah rahmatku, arhamu biki man asya, denganmu aku rahmati siapa saja yang aku kehendaki, min ibadi, di antara para hambaku. Jadi rahmah Allah, kasih sayang Allah, bentuk konkretnya di akhirat itu adalah sorga. Al jannatu rahmati itu. Wa qala linnar, Allah berfirman kepada neraka, innama anti azabi, hanyalah sungguhnya engkau adalah azabku, siksaku, u'adzibu biki man asya'u min ibadi, denganmu aku siksa siapa saja yang aku kehendaki di antara para hambaku. Wali kulli wahidatin minhuma mil'uha, ini nanti kedua-duanya kamu akan saya penuhi. Fa'aman nar, nah, adapun neraka, fala tamtali'u hatta yad'a rijlah, tidak akan penuh hingga Allah meletakkan kakinya. Bagaimana ini kita mengartikan? Kita serahin ke Allah aja. Nah, yang jelas Allah itu mukhalif lil hawadits, laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau mau ditakwil begini begitu takut salah kita. Udah kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti beda dengan sekalian makhluk. Baik, kemudian fataqul, lalu dia katakan qad sudah cukup fa hudalika tamtali. Nah, di sana sudah penuh. Wa yuzwa ba'dhuha ila ba'din, jadi sudah berkumpul. Wala yadhlibullah, dan Allah tidak tidak zalim min khalqihi, terhadap di antara makhluknya, ahadan, kepada seorang pun. Allah tidak menzalimi seorang pun di antara makhluknya. Baik, tinggal sedikit tanggung, saya lanjutkan. Wa ammal jannah, adapun sorga, fa innallaha azza wa jal yunshi'u laha khalqan, maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk untuk sorga. Kok nggak bicara amal? Ya nggak semua memang. Kayak udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, itu sambutan para malaikat terhadap ahli sorga. Tapi ada juga anak yang mati masih kecil itu belum berbuat apa-apa, sorga. Masih kecil dipanggil Allah sorga. Orang gila dari kecil gila, rufi al-qalam, diangkat pena, tempatnya di sorga, begitu dan seterusnya. Nah, kita yang waras dapat taklif, dapat beban untuk menjalankan agama. Kalau kita taat, ya masuk surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Baiklah, sampai dengan hadis ini, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.